warahmatullahi wabarakatuh. Hello my smart students, how are you today? Alhamdulillah, I'm feeling great, Allahu Akbar. Nah, anak-anak Ustazah, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Ustazah Kasmun. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita bahasa Inggris chapter 3 dengan judul What Should We Do First? Jadi di sini pada pekan lalu kita telah mempelajari tentang ingredients atau bahan yang terdapat pada prosedur teks dalam membuat resep ya. Jadi ingredients yang menggunakan countable noun sama uncountable noun. Pada pekan ini kita akan mempelajari tentang kita akan mencoba menjawab pertanyaan, is your snack healthy? Apakah jajanan antum itu sehat? Nah, biasanya di masa pandemi ini kebanyakan makan cemilan-cemilan di rumah ya. Nah, tidak apa kita snack all day, makan cemilan sepanjang hari asalkan itu healthy, sehat. Nah, jadi untuk mengetahui apakah makanannya sehat atau tidak, kita akan mempelajari tentang labels. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mencoba untuk memahami understanding labels, memahami labels, dan juga getting information from labels, mendapatkan informasi dari labels. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah ingin mengingatkan dulu sebuah firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya and eat of what Allah has provided for you, which is lawful and good, and fear Allah in whom you are believers. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi anak-anak sekalian, di sini Allah telah memberikan kita makan makanan yang baik dan halal, maka pilih-pilihlah makanan yang baik dan halal untuk yang antum konsumsi sepanjang harinya. Jangan biarkan ada sedikit pun zat-zat yang haram mengalir di tubuh kita, karena sesungguhnya makanan yang baik akan menghasilkan tubuh yang sehat. Nah, anak-anak sekalian, bicara tentang labels, apa sih labels itu? Jadi, di sini jika anak-anak sering mengkonsumsi jajanan-jajanan atau snack yang ada di sini, biasanya itu pasti selalu ada labels. Jadi, dalam berbelanja itu kita melihat ada label seperti ini. Labels itu adalah informasi yang terdapat pada kemasan, seperti ada nutrition facts-nya, ada kandungannya, ada beratnya berapa, dan sebagainya. Itu informasi yang ada terdapat pada labels. Nah, jadi dalam berbelanja kita harus selalu ingat bahwa kita harus pintar dalam memilih belanjaan. Jadi kandungan mana yang lebih bagus, kandungan mana yang lebih sehat pada suatu produk, itu yang harus kita pilih. Ingat ya, berbelanja pintar. Makanya di dalam berbelanja itu biasanya kita lebih lama menghabiskan waktunya itu dalam memilih mana produk yang bagus untuk keluarga kita, mana yang sebaiknya tidak dibeli. Nah, jadi apa saja sih informasi yang terdapat pada labels yang bisa kita dapatkan? Jadi informations in a label itu ada beberapa di sini. Yang pertama pastinya adalah name of product, nama produk yang bisa kita dapatkan. Lalu ada description atau deskripsi produk tersebut. Setelah itu ada juga content or amount atau isi ya. Biasanya di situ dalam bentuk tulisannya netto atau berat bersih dalam kemasan. Lalu ada juga ingredients, bahan-bahan. Jadi kita bisa tahu terbuat dari apa sih produk tersebut. Directions to use, petunjuk penggunaan, mungkin seperti pada bungkus mie instan petunjuk cara memasak, atau mungkin pada yang lainnya petunjuk penggunaan, berapa porsi dan sebagainya ya. Directions to store, petunjuk penyimpanan, mungkin jauhkan dari jangkauan anak kecil atau masukkan ke tempat yang sejuk, tempat yang dingin atau tempat yang kering, seperti itu ya, petunjuk penyimpanan. Lalu ada yang paling penting ini expiration date atau tanggal kadaluarsanya. Biasanya ini lebih sering dalam bentuk cap
Jadi biasanya dicap di bagian depan kemasan atau di bagian belakang kemasan yang mudah untuk dilihat. Nah, ini yang harus sering kita periksa ya, apakah sudah kadaluarsa atau belum produk yang ingin kita beli. Setelah itu biasanya pada obat itu ada tambahan usage. Kegunaannya apa obat tersebut. Jadi supaya kita tidak salah beli obat ya. Jadi labels ini biasanya terdapat pada berbagai macam produk. Kita mulai dari produk makanan dulu. Di sini ada sebuah label snack atau jajanan. Kita lihat nama produknya adalah Sun Chips Garden Salsa. Jajan apa ini? Ternyata dia adalah Great Multigrain Taste. Itu description-nya. Ternyata ini jajanannya adalah multigrain yang terbuat dari berbagai macam grain ya. Nah, kita lihat di sini beratnya ada 28 gram. Tidak terlalu besar ternyata ya. Lalu bahannya itu ada jagung utuh. Di sini kita bisa lihat di kotak ingredients-nya ada minyak bunga matahari, ada whole wheat, ada gandum utuh, ada juga oat utuh, ada tepung beras. Lumayan lengkap. Itu tadi dia bilang multigrain. Berikutnya di sini ada direction to use-nya. Sepertinya tidak ada ya di sini ya, tidak ada petunjuk penggunaan karena di sini hanya snack, tinggal makan saja. Juga tidak ada direction to store, petunjuk penyimpanan. Jadi bisa disimpan di lemari es, bisa disimpan di atas meja atau di dalam lemari biasa. Berikutnya expiration date-nya tidak ada karena seperti dibilang sebelumnya biasanya ini dalam bentuk cap. Jadi tidak di print out dari perusahaan tapi ini dicap oleh pabriknya. Jadi mungkin di bagian depan, di bagian plastik yang merah itu akan ada cap EXP atau expiration date-nya di situ. Nanti antum bisa lihat angka-angkanya. Itu adalah tanggal dari kadaluarsanya. Nah, untuk melihat labels kita juga bisa membandingkan kandungan yang terdapat pada produk. Misalnya di sini ada dua produk sup yang sama, yang hampir sama, tapi yang sebelah kanan ada label low sodium. Kita lihat di nutrition facts-nya ternyata memang benar. Setengah kali dari sup biasa. Sup biasa di sini kandungannya 28% sodium, sedangkan yang low sodium itu hanya 14%. Nah, ini bisa digunakan untuk Ananda agar tahu, misalnya antum memiliki alergi pada produk tertentu, tidak bisa makan banyak gula atau tidak bisa mengkonsumsi misalnya sodium dan sebagainya, maka di sini kita bisa lihat kandungannya pada label. Untuk minuman kita lihat seperti di sini ada name of produknya raw goat milk. Oke, di sini description-nya adalah animal feed, makanan hewan. Makanan hewan kita lihat di sini beratnya ada setengah galon. Di sini dia menggunakan satuan Amerika ya, jadi kita biasanya di Indonesia menggunakan satuan seperti mililiter, liter dan sebagainya. Di sini mengandung raw milk, susu murni dan sebagainya. Dan di sini biasanya ada juga beberapa produk mengandung warning, peringatan. Hati-hati ya. Di sini tertulis ternyata not for human consumption. Ternyata minuman ini bukan untuk konsumsi manusia. Makanya tadi description-nya animal feed. Di sini hanya untuk feeding the animals, memberi makan hewan. Jadi ini susu untuk hewan. Mungkin untuk kittennya atau anak kucing kalau misalnya sudah tidak punya ibu lagi anak kucingnya ya, dan sebagainya. Oke, kita lihat produk berikutnya. Jadi di sini untuk biasanya kalau ustazah menggunakan label, melihat label itu untuk melihat kandungan. Kalau minuman seperti ini kan minuman jus, tidak murni 100% jus buah. Biasanya ada tambahan-tambahan seperti air, asam, terus ada tambahan gula dan sebagainya. Jadi di sini dari fungsi label inilah kita bisa tahu berapa persen jus yang ada pada minuman ini. Kita lihat di sini dia mengandung 25% jus. Lumayan tinggi ya, karena ada beberapa produk seperti minuman sasetan itu hanya mengandung 8% atau 13% jusnya, lebih banyak air dan sebagainya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ini untuk yang minuman. Bagaimana dengan obat? Nah, pada obat-obatan itu juga labelsnya dapat kita lihat seperti di sini ada calcium carbonate oral suspension. Ini adalah NAME, nama obatnya ya. Nah, ada yang sedikit berbeda nih. Biasanya setelah nama obat juga ada brand atau merek obat. Di sini mereknya adalah antacid. Seperti yang beredar yang sering kita konsumsi itu kan adalah paracetamol ya, untuk demam atau meredakan, menurunkan panas dan sebagainya. Nah, itu adalah nama obatnya. Sedangkan mereknya ada banyak sekali seperti Bodrek dan sebagainya. Itu adalah brand. Berikutnya di sini
daily source of calcium, sumber harian kalsium. Berikutnya di sini ada sugar free, alcohol free, dan sodium free. Bebas gula, bebas alkohol, dan bebas sodium. Itu description-nya. Ini ada konten atau amount, dan di sini ada bahannya. Jadi kalau obat biasanya ada yang active ingredients sama inactive ingredients ya. Ada juga di sini usage-nya. Oke, di sini ada usage-nya ya, kegunaannya. Obat apa sebenarnya ini? Ternyata katanya dia bisa melegakan atau mengurangi nyeri perut, nyeri di dada, dan sebagainya. Oke. Berikutnya, direction to use. Ini check well before using. Dikocok sebelum diminum. Oke, itu direction to use. Ini direction to store, petunjuk penyimpanan, jauhkan dari jangkauan anak kecil. Oke, itu adalah labels untuk obat. Sekarang biasanya obat tadi adalah obat yang terjual di pasaran, mungkin di apotek dan sebagainya. Sekarang di sini kita lihat obat yang berdasarkan resep dokter. Biasanya kalau kita sakit ke rumah sakit diberikan resep seperti ini ya. Jadi di sini ada berbagai informasi seperti nomor resepnya, petunjuk penggunaannya di sini, terus juga tanggal kadaluarsanya, kapan harus diisi ulang lagi kembali ke apotek atau ke rumah sakitnya. Di sini ada konten atau jumlah berapa, 30 kapsul ya katanya di sini. Di sini ada nama obatnya, juga dosisnya berapa. Di sini ada pengisian keberapa, dari berapa pengisian yang harus dilakukan oleh pasien tersebut, dan ini adalah nama dokternya. Ini contoh resep dokter yang di print out ya, karena biasanya beberapa rumah sakit menggunakan resep dokter yang tulis tangan ya di botol-botol obatnya. Nah, dari semua label tersebut kita akan coba menjawab sebuah pertanyaan, 5 pertanyaan berdasarkan labels. Kita akan mencoba getting information. Answer the following questions based on the label. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan label. What is the medicine for? Untuk apa obat ini? Oke, biasanya berarti kita cari di usage ya, kegunaan. Use this product to relieve heavy chest cough fast. Oke, berarti ini adalah obat batuk. Jadi it is for cough, batuk. Mereknya Benadryl ya. Oke, if you must take this medicine, which dosage do you take? Dosis apa yang Antum gunakan? Jadi di sini petunjuk penggunaannya ya. Jika Antum yang minum obat ini, berapa dosisnya? Di sini ada 6 sampai 12 tahun sekian mili, ada lebih dari 12 tahun sekian mili. Nah, kalau Antum mungkin umurnya 12 tahun bisa 10 mili ya konsumsinya 1 kali per 8 jam. Kalau ustazah itu berarti bakal menggunakan yang 20 mili. Tidak lebih dari 3 kali dalam sehari. Oke. Sekarang informasi apa yang tidak kita temukan di label? Kita lihat. Ada namanya, name. Ada description-nya, non-drowsy, tidak menyebabkan kantuk, ini deskripsinya ya. Terus ada direction to use, ada direction to store, ada direction to store, ada tighten caps, kencangkan lagi tutupnya setelah penggunaan agar menjauhkan dari jangkauan anak kecil. Oke, very good. Terus berikutnya apakah ada ingredients? Ini dia, contains, mengandung bla bla bla, ada nama-nama obat-obatnya di sini. Lalu apakah ada yang lainnya seperti contents, amount, beratnya berapa ya? Oh, berarti tidak ada di sini adalah contents or amount-nya. Boleh di sini nomor 3 jawabannya contents or amount. Isinya berapa? Lalu mungkin di sini ada isinya tapi di bagian depan kemasan ya, karena ini adalah bagian belakang kotak obat. Berikutnya kita lihat, do you need to see the doctor first to get this medicine? Apakah kita perlu menemui dokter dulu sebelum minum obat ini? Ask your doctor before use. Temui doktermu, tanyakan doktermu sebelum digunakan. Oke, very good. Why? Kenapa? Ini kalau seandainya kita untuk 6 tahun, anak-anak 6 tahun, atau jika kita juga minum obat-obatan batuk yang lainnya, atau kalau hamil dan menyusui, juga jika memiliki penyakit batuk kronis harus menemui. Itulah alasannya kenapa kita harus menemui, untuk lebih aman aja sepertinya ini. Oke, dan terakhir, can this medicine make you feel sleepy? Apakah obat ini bisa membuat kita mengantuk? No, karena di sini di description-nya ada non-drowsy, tidak menyebabkan kantuk. Nah, itu contoh kita mendapatkan informasi dari sebuah label. Jadi anak-anak sekalian, itu aja sih pelajaran kita hari ini. Ustazah harap Antum bisa lebih bijak dalam memilih produk di luar sana, baik itu makanan, minuman maupun obat-obatan, dengan memahami label sebelum membeli.
Kalau gitu, Ustazah tutup. That's all for today. Itu aja untuk hari ini. Let's close our lesson today with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you for watching. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, tanyakan langsung ke Ustazah melalui WhatsApp atau silakan tinggalkan komentar di Google Classroom kita saja ya. Kalau gitu, Ustazah tutup. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.